Halo teman-teman, selamat datang di Himatika Teaching. Pada kali ini, kita akan membahas barisan dan deret. Untuk topik yang pertama, akan ada barisan tak hingga. Lalu yang kedua, deret tak hingga. Yang ketiga, uji konvergensi. Dan yang keempat adalah deret pangkat, deret Taylor, dan Maclaurin. Oke, pada bahasan kita yang pertama adalah barisan tak hingga. Jadi, secara informal, barisan tak hingga, atau lebih sederhananya disebut dengan barisan, adalah sebuah susunan atau urutan suku bilangan yang mana tak berhingga banyaknya. Jadi bisa dinotasikan sebagai berikut. Jadi di sini ada A1 adalah suku pertama, A2 suku kedua, A3 suku ketiga, A4 suku 4, dan seterusnya. Yang nantinya A1, A2, A3, A4 ini akan berisikan sebuah bilangan. Oke, kita kasih contoh. Mungkin barisan yang sederhana, yaitu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, mungkin kita kenal sebagai bilangan ganjil. Lalu contoh lain, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang mungkin kita kenal sebagai bilangan genap. Oke, dua contoh sederhana ini merupakan sebuah barisan tak hingga. Lalu, bagaimana pengertian secara formalnya? Yaitu diberikan oleh definisi berikut. Di barisan tak hingga adalah suatu fungsi dengan domain himpunan bilangan bulat positif dan range-nya adalah himpunan bilangan negatif. Jadi bisa kita katakan sebuah barisan adalah suatu fungsi, misalkan adalah fungsi f, di mana domainnya adalah bilangan bulat positif seperti ini, yang dipetakan pada himpunan bilangan real seperti ini. Jadi bisa kita katakan fungsinya sebagai ini. F dari N itu sama dengan AN seperti ini. Untuk N-nya anggota dari bilangan bulat positif. Seperti itu. Lantas bagaimana dari kedua contoh yang tadi, yang ini dan ini, kita bentuk sebagai fungsi. Ya, itu akan terjawab oleh pengertian berikut. Nah, apabila pola dari suku secara umum telah diketahui, yaitu A1, A2, A3, A4, dan kita mengetahuinya pola ke AN, suku AN, maka barisan tersebut dapat kita nyatakan hanya dengan menggunakan rumus eksplisitnya saja, suku ke N, dan dapat dinotasikan sebagai berikut. Ya. Jadi seperti contoh yang sebelumnya, di 1, 3, 5, 7, ini kita bisa notasikan dengan 2N plus 1 ya. Apabila N-nya dari 0. Seperti itu. Lalu yang bawahnya bisa kita notasikan dengan 2N. Apabila N-nya dari 1 sampai plus 3. Seperti itu. Nah, karena tadi di definisinya adalah himpunan bilangan bulat positif ya. Ya, kita bisa mengubah 2N plus 1 ini menjadi 2N minus 1. Di mana dari N sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Ini merupakan dua hal yang sama ya. 2N minus 1 dan 2N plus 1. Hanya berbeda indeks mulainya saja dari N sama dengan 1 dan N sama dengan 0. Seperti itu. Jadi yang perlu buat teman-teman tambahkan catatannya, untuk dari barisan sendiri itu tidak selalu ya, tidak selalu dimulai dari indeks N sama dengan 1. Biasanya bisa dimulai dari N sama dengan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah grafik dari barisan. Kita ambil contoh dari yang tadi, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini bisa kita tuliskan bentuk umumnya, yaitu adalah 2N, seperti ini. Maka kita bisa tuliskan sebagai fungsi yang tadi seperti definisi awal, ya. Jadi Fn sama dengan 2N. Jika teman-teman ingat pada pembelajaran fungsi ya, jadi kita bisa gambarkan
barisan ini sebagai berikut. Jadi sumbu Y-nya adalah nilai dari barisannya itu, dengan sumbu X-nya adalah indeksnya. Jadi bila kita mulai dari N-nya 1, ya, kalau dari N-nya 1, kita lanjut dulu ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka ketika nilainya 1, ketika N-nya sama dengan 1, maka dia akan bernilai 2. Akan untuk sebuah titik di sini. Lalu ketika N sama dengan 2, nilai Fn-nya sama dengan 4. Jadi katakanlah di sini 4. Ketika N sama dengan 3, dia akan bernilai 6. Misalkan di sini. Ketika N sama dengan 4, dia akan bernilai 8. Seperti ini. Jadi grafik barisan tersebut hanyalah berupa titik-titik ya. Jadi beda halnya dengan Fx sama dengan 2x. Ya. Jadi di sini terdapat perbedaan domain. Jadi di sini N untuk anggota bilangan bulat positif, sedangkan yang sebelah kanan ini X untuk anggota bilangan real. Yang mana nanti hasil grafiknya adalah sebuah garis lurus. Ini ya, grafik linear ya. Seperti itu. Yang membedakannya hanyalah sebuah grafiknya ini. Jadi kalau barisan dia titik-titik, sedangkan fungsi dengan domain bilangan real dia berupa garis lurus kontinu seperti itu. Oke, itu adalah grafik dari barisan. Oke, untuk selanjutnya adalah konvergensi barisan. Jadi suatu barisan AN dikatakan konvergen ke limit L dinotasikan dengan ini. Limit N menuju plus hingga dari AN sama dengan L. Bila untuk sembarang epsilon positif terdapat suatu bilangan positif K demikian sehingga harga mutlak dari AN kurang dari L dia akan lebih kecil dari epsilon. Untuk N yang lebih besar atau sama dengan K. Untuk barisan yang tak konvergen ke suatu limit berhingga disebut barisan divergen. Oke, mungkin kalau melalui dari kalimat ini agak sedikit membingungkan. Bisa jelaskan secara geometri. Jadi seperti yang kita ulas barusan, jadi misal kita mengambil contoh barisan seperti ini. Seperti ini, gitu ya. Ini untuk suku pertama, suku kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Seterusnya. Nah, lalu ini harga mutlak AN kurang dari L itu adalah merepresentasikan sebuah jarak ya. Jadi jarak dari AN dan L dia sebesar tidak lebih dari epsilon gitu ya. Yang artinya adalah sebuah persekitaran. Jadi bisa kita ambil di sini, kita tuliskan di sini adalah L plus epsilon, lalu katakan di sini adalah L minus epsilon. Kita tarik sebuah garis seperti ini. Nah, jadi di sini dituliskan bahwa untuk sembarang epsilon positif. Jadi di sini bebas epsilonnya yang penting positif. Cuma kalau misal kita memilih epsilon yang sangat besar tentunya nggak menarik gitu ya. Langkah baiknya kita memilih epsilon yang sangat kecil ya, yang mendekati 0 sehingga dapat kita katakan AN dengan limit L ini dia sangat dekat sekali seperti itu. Yang artinya suku-suku ke K atau suku-suku yang setelah K dia akan termasuk ke dalam persekitaran ini atau seperti kerangkeng ini ya, gitu. Yang dalam contoh ini suku
4 ya. Setelah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi definisi dari konvergensi dari limit barisan adalah seperti ini. Oke. Dan berikut adalah beberapa sifat-sifat dari barisan konvergen ya. Jadi misalkan barisan AN dan BN secara berurutan konvergen ke limit L1 dan barisan BN ini limit konvergen ke L2 ya. Serta C adalah suatu konstanta, maka berlaku yang A ini limit dari C adalah sama dengan C. Jadi ini barisan konstan ya. Jadi dia C, 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 dan seterusnya. Dia limitnya akan sama dengan C ya. Lalu yang B ini, limit dari C kalikan barisan AN itu sama dengan C kalikan limit dari AN ini, L1. Lalu yang C ini, limit dari AN plus minus BN itu sama dengan limit dari AN, gitu ya, kalau dijumlah atau dikurangi dengan limit dari BN-nya ini. Kalau yang D ini, limit dari AN kalikan BN ini sama dengan limit dari AN dikalikan dari limit dari BN itu. Kalau yang E, limit dari AN per BN ini sama dengan limit dari AN dibagi dengan limit dari BN. Asalkan limit dari BN-nya enggak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, secara umum, kita bisa mewakili suatu ini ya, ketika fx dia konvergen ke L gitu ya, maka Fn juga dia akan konvergen ke L. Jadi di sini x-nya adalah bilangan real dan n-nya adalah bilangan natural, tapi tidak berlaku sebaliknya teman-teman. Gitu. Nah mungkin aku kasih contoh. Misal ada ini ya, barisan yang seperti tadi, seperti ini mungkin teman-teman. Nah ini katakanlah seperti ini dia, dan mungkin dia nanti diwakili dengan fungsi fx tertentu dan ini adalah barisannya gitu ya. Jika kita mengetahui bahwa fungsi ini dia memiliki limit L ketika X menuju tak hingga, gitu ya, maka barisan ini juga akan memiliki limit L juga. Namun tidak sebaliknya. Jadi misal gini teman-teman, kalau misal kita punya barisan ini, barisan seperti ini, nah jadi misal kita udah menemukan dia limitnya ke L gitu. Nah kita nggak bisa menebak limit dari fx-nya kalau fx akan mendekati L ketika si x-nya menuju tangga. Itu kurang tepat karena bisa jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya ketika fx dia menuju L, ketika x-nya menuju tangga, maka fn-nya dia juga menuju L, tapi tidak berlaku sebaliknya seperti itu. Oke, mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita coba latihan soal dulu. Sini aku sediakan satu soal ya. Oke, tuliskan ini saja 3 suku pertama barisan n
per 3n min 1. N sama dengan 1 sampai plus tak hingga. Kemudian tentukan apakah barisan konvergen. Barisan tersebut konvergen. Oke, teman-teman bisa pause terlebih dahulu, lalu coba kerjakan. Oke, aku anggap udah ya. Jadi kita coba kerjakan bareng-bareng dulu. Jadi di sini tuliskan 3 suku pertama. Jadi untuk n, karena di sini dimulai dari 1, maka untuk n sama dengan 1, maka ini akan bernilai berapa? 1 per 3 min 1, yaitu 1 per 2. Untuk n sama dengan 2, dia akan bernilai 1 per 3 kali 2 min 1. Sama dengan 1 per 5. Untuk n sama dengan 3, akan didapatkan 1 per 3 kali 3 min 1. Sama dengan 1 per 8. Jadi 3 suku pertama dari barisan ini adalah setengah, 1/5, dan 1 per 8. Nah, lalu kemudian tentukan apakah barisan tersebut konvergen. Ya, barisan tersebut konvergen. Konvergen. Tuh. Karena dapat kita ini ya, dapat kita wakilkan dengan fungsi fx sama dengan x per 3x min 1. Ya. Sehingga limit x menuju dari plus tak hingga x per 3x min 1, ya. Lah, teman-teman masih ingat materi di ini, limit fungsi tak hingga, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Sini karena pangkat 1, maka yang atas kita bagi dengan x, yang bawah kita juga bagi dengan x. Dengan x, ini dengan x. Akan menghasilkan limit x menuju plus tak hingga dari 1 per 3 min 1 per x. Yaitu bernilai 1/3. Gitu ya. Karena limitnya ini berhingga ya. Jadi dia konvergen. Seperti itu. Oke. Itu adalah mengenai konvergensi barisan. Selanjutnya kita memasuki barisan monoton. Oke. Di barisan monoton mungkin kita beranjak dari grafik barisan yang terlebih dahulu. Coba teman-teman pandang dari barisan berikut. Ini barisan, katakanlah ini adalah barisan n, lalu ini adalah katakanlah seperti ini ya, dan ini adalah barisan bn, itu lalu lagi ya, kasih contoh lagi, mungkin dia seperti ini. Ini adalah barisan cn. Nah, dari ketiga barisan ini, apa yang teman-teman bisa katakan mengenai barisan monoton? Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, jadi barisan monoton ini adalah sebuah barisan yang di antara naik atau turun, gitu ya. Atau bisa juga tidak turun atau tidak naik. Yang definisinya diberikan sebagai berikut. Jadi ketika dia naik, maka suku sebelumnya dia akan lebih kecil daripada suku setelahnya. Gitu. Seperti yang contoh A ini. Ini adalah monoton naik. Monoton naik. Ya, atau bisa kita tambahkan naik tegas gitu ya. Lalu tidak turun. Kalau tidak turun, maka dia ada kemungkinan sama gitu ya. Jadi mungkin kalau dari contoh ini belum ada ya, tidak turun. Jadi
Oke, kita gambarkan. Misal saja seperti ini. Ini. Nah, misalkan ini DN ini. Nah, ini merupakan tidak turun. Tidak turun. Dan juga termasuk monoton. Lalu monoton turun jika suku sebelumnya dia lebih besar daripada suku setelahnya yang diberikan pada gambar ini, CN. Ini adalah monoton turun. Sedangkan tidak naik diberikan pada barisan yang BN. Seperti itu. Nah, lalu untuk konvergensi barisan monoton seperti ini. Jadi jika barisan AN adalah suatu barisan tak turun, ya, masih ingat ya, barisan tak turun, yang ini, maka terdapat dua kemungkinan. Yang A, terdapat konstanta A yang disebut sebagai batas atas barisan, sedemikian sehingga suku-sukunya dia kurang dari A untuk setiap N. Gitu. Dan dalam kasus ini, barisan tersebut konvergen ke suatu limit, dan limitnya pasti dia kurang dari atau sama dengan batas atas tersebut. Lalu kemungkinan yang kedua, dia tidak memiliki batas atas, dan dalam kasus ini dia limitnya adalah plus tak hingga. Jadi dia mendulang gitu ya, seperti dalam contoh yang sebelumnya ini. Yang ini ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang A, secara visual mungkin seperti ini. Jadi katakanlah barisannya seperti ini. Seperti ini, ya. Lalu katakanlah batas atasnya adalah ini, A, gitu ya. Di sini, itu. Pastinya konvergensinya kira-kira di sini. Nah, jadi L ini dia akan kurang dari A. Gitu. Dan ada kemungkinan juga kita bisa sebut L sebagai batas atas dari barisan ini juga gitu ya. Karena setiap sukunya dia kurang dari atau sama dengan dari L ini ya. Gitu. Dan untuk konvergensi barisan monoton juga memiliki ide yang sama. Jadi jika B, N adalah suatu barisan tak naik, maka terdapat dua kemungkinan. Yang A, terdapat konstanta B yang disebut sebagai batas bawah barisan, sedemikian sehingga tiap suku-sukunya itu selalu lebih ini ya, dia lebih besar ini harusnya lebih besar daripada B untuk setiap N. Dan dalam kasus ini barisan tersebut konvergen ke suatu limit L, di mana dia lebih besar daripada bersama dengan B. Dan untuk kemungkinan yang kedua, dia tidak terdapat batas bawah. Dan dalam kasus ini, limit N menuju tak hingga dari PN, dia minus tak hingga. Ya. Kalau dalam kasus A, mungkin bisa divisualisasikan seperti ini. Mungkin kita pakai barisan yang seperti ini. Ya. Ini, kalau katakanlah L-nya adalah ini L-nya, lalu misal kita ambil B-nya di sini, ya. B, ini adalah B. Seperti itu ya. Jadi, tiap suku-sukunya ini, dia lebih besar daripada B. Seperti itu teman-teman. Dan bisa jadi juga L menjadi batas bawah dari barisan tak naik tersebut. Lalu untuk ini, yang B, secara visualisasi mungkin seperti ini. Dia tidak memiliki batas ya, sehingga dia turun ketika N-nya menuju plus tak hingga. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah bahasan mengenai barisan tak hingga ya.
Lalu untuk selanjutnya adalah deret tak hingga. Nah, sebelum kita masuk ke intinya deret tak hingga, coba kita pandang kasus paradoks dari Zeno ya. Jadi teman-teman bisa browsing jadi paradoks Zeno. Jadi misalkan nih ada orang dia ingin menuju dari titik A ke titik B gitu. Katakanlah jarak dari A sampai B itu adalah 1 kilometer gitu. Nah, orang ini akan menempuh setengah dari setiap perjalanannya. Jadi dia menempuh setengahnya terlebih dahulu, lalu dia akan mempunyai sisanya ini, ya dia tempuh lagi setengahnya, lalu dia mempunyai masih sisanya ini, dia tempuh lagi setengahnya gitu ya. Yang awal dari setengah, ini adalah seperempat, yang ini seperdelapan, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga muncullah sebuah perkataan bahwa tampaknya nggak mungkin itu orang tersebut bisa sampai ke dari titik A ke B seperti itu. Nah, apakah mungkin bila kita jumlah total seluruhnya ini yaitu setengah, seperempat, 1/8 dan seterusnya. Ini apakah sama dengan 1 kilometer yang dia tempuh? Seperti itu. Dan hal inilah yang akan membawa kita ke pembahasan dari deret tak hingga. Oke, jadi deret tak hingga adalah sebuah ekspresi yang dapat kita tuliskan dalam bentuk berikut. Di ini adalah notasi sigma ya. Jadi jumlahan dari UK, dari K sama dengan 1 sampai plus tak hingga, yaitu adalah U1 tambah U2, U3, UK, dan seterusnya seperti itu. Dan bilangan-bilangan U1, U2, U3 itu disebut sebagai suku-suku dari deret ini. Seperti itu. Nah, dalam kasus Zeno ini tadi, maka U1-nya adalah ini setengah, U2-nya adalah seperempat, U3-nya adalah seperdelapan ya, dan seterusnya. Gitu. Oke, lalu untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu ya, kita lakukan sebuah pendekatan, yaitu adalah jumlahan parsial. Oke. Jadi kita menjumlahkan secara parsial, secara terpisah gitu. Jadi misal dari S1 itu adalah suku pertama dulu, yaitu U1 sama dengan setengah. Lalu S2 itu adalah U1 ditambah U2, yaitu setengah ditambah seperempat sama dengan 3/4 ya. 3/4. Dan ini bisa kita ubah menjadi 1 setengah 1/2 pangkat 2. Lalu S3 ini sama dengan U1 plus U2 plus U3. Sama dengan 7/8 ya. 8. Ini sama dengan 1 minus 1/2 pangkat 3. Dan seterusnya, jadi Sn bisa kita bawa ke dalam bentuk ini ya, U1 plus U2 plus sampai UN. Itu bisa kita tuliskan sebagai 1 minus 1/2 pangkat N. Seperti ini. Nah, karena kita tahu dalam kasus paradoks Zeno ini, jumlahnya adalah menuju tak hingga, maka kita limitkan dari jumlahan parsial ini. Jadi limit N menuju plus tak hingga dari Sn. Itu sama dengan limit N menuju plus tak hingga dari 1 min 1/2 pangkat N.
sama dengan 1 ya. Karena ini akan menuju 0 ketika n-nya menuju plus tak hingga. Nah, berdasarkan contoh tersebut, didefinisikan konsep umum dari jumlah deret tak hingga seperti itu. Jadi misalkan Sn adalah barisan dari jumlah parsial deret yang tadi, yang telah kita selesaikan, jumlah parsial ini, U1, U2, U3, sampai UK, jika barisan Sn tersebut konvergen ke suatu limit S, maka deret tersebut dikatakan konvergen, dan S disebut jumlah dari deret itu, dan ditulis sebagai ini. Jika barisan dari jumlah parsial tersebut divergen, maka deret itu dikatakan divergen. Satu deret divergen tidak mempunyai jumlah. Jadi berdasarkan kasus sebelumnya, yang kita dapatkan tadi ya, di kita dapatkan Sn sama dengan 1 minus 1 per 2 pangkat N. Di Sn ini dia konvergen ke 1. Gitu. Jadi bisa kita katakan 1 ini adalah jumlahan dari atau hasil nilai dari 1 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 tambah 1/16 tambah dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah pembahasan awal mengenai deret tak hingga. Selanjutnya adalah deret geometri. Deret geometri dia memiliki bentuk seperti ini, teman-teman. Yaitu A tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya tambah AR pangkat K-1 dan seterusnya. Di mana A ini dia tidak sama dengan 0. Dan R ini biasa disebut rasio ya. R adalah rasio. Dia akan konvergen jika harga mutlak R dia kurang dari 1 dan divergen jika harga mutlak R dia lebih besar atau sama dengan 1. Jika dia konvergen maka jumlahan deret adalah seperti ini, teman-teman. Jadi deret geometri ini ketika dia konvergen, yaitu syaratnya adalah harga mutlak R-nya dia kurang dari 1, maka nilai jumlahnya adalah A per 1 min R. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasannya, mengapa bisa didapatkan seperti hal tersebut gitu ya. Jadi kita misalkan dulu, kita meninjau beberapa kasus. Misalkan harga mutlak R sama dengan 1. Ya. Jadi yang jelas berarti R-nya sama dengan 1. Maka deret dari A plus AR plus AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya. Dia akan menjadi A tambah A tambah A tambah dan seterusnya. Yang mana ini merupakan deret divergen gitu. Meskipun kita menghitung melalui secara parsial, jumlah parsial tadi dia akan menghasilkan plus tak hingga. Gitu. Jadi tinggal tergantung A-nya saja, dia positif atau negatif. Gitu. Kalau A-nya positif maka menghasilkan plus tak hingga, kalau A-nya negatif akan menghasilkan minus tak hingga. Lalu jika R sama dengan ini ya, min 1. Ya. Ketika R-nya sama dengan min 1, maka A plus AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 ini, dan seterusnya, dia akan menjadi A plus A kali min 1, ya, plus A kali min 1 pangkat 2, plus A kali min 1 pangkat 3, dan seterusnya. Yang mana bila disederhanakan menjadi A minus A plus A, lalu minus A, plus A minus A, dan seterusnya. Yang mana ini adalah deret divergen, teman-teman. Divergen. Jadi, bila kita ambil ini ya, jumlah parsialnya, misalkan S1, dia A, S2 nilainya 0, S3 nilainya A, S4 dia nilainya 0, dan seterusnya. Terlihat bahwa terdapat
dua ini ya, dua nilai yang berbeda, ya, A dan 0, sedangkan limit dia tunggal, maka dari itu dia divergen. Jadi karena jumlah parsialnya dia tak konvergen atau divergen, maka jumlah ini juga merupakan jumlah yang divergen untuk R sama dengan min 1. Selanjutnya untuk ini ya, harga mutlak R yang tidak sama dengan 1. Gitu. Jadi mungkin kita bisa tinjau dulu. Tinjau bahwa Sn atau jumlah parsialnya yaitu adalah A plus AR plus AR kuadrat AR pangkat 3 tambah sampai AR pangkat N-1. AR pangkat N-1. Ya. Lalu kita kalikan dengan R. Kalikan dengan R. Jadi R Sn ini sama dengan AR plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 AR pangkat 4 plus AR pangkat N. Begini. Lalu ketika kita Sn kurangkan dengan Rsn, ya, maka yang kita dapatkan adalah sama dengan A minus AR pangkat N. Sehingga dari sini kita peroleh Sn dikalikan 1 min R itu sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Atau dengan kata lain, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi kita dapatkan rumus dari jumlahan parsialnya adalah A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 per R. Jadi jika kita lihat, gini ya, kalau R-nya dia kurang dari 1, maka bagian pembilang ini dia akan menuju 0 ketika N-nya menuju tak hingga. Ya. Lalu ketika R-nya lebih besar dari 1, maka yang bagian ini pembilangnya dia akan menjadi deret berupa tanda. Jadi bisa jadi pada suatu saat dia bernilai plus, minus, plus, minus, plus, minus. Dan ini merupakan tidak konvergen. Sehingga dari sini diambillah sebuah kesimpulan, maka konvergen jika harga mutlak dari R dia kurang dari 1, dan divergen jika harga mutlak dari R lebih besar atau sama dengan 1. Seperti itu. Oke, biar lebih mantap lagi, kita latihan soal. Tentukan apakah deret berikut konvergen jika ya dapatkan jumlahnya. Yang A ini adalah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga 2/5 pangkat K min 1. Lalu yang B ini adalah ya, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai K hingga dari 4 pangkat K min 1. Oke, teman-teman bisa pause video ini dan coba kerjain.